selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 6. Apapun hasilnya, saya harap ibu harus tetap bersemangat untuk sembuh ya. Karena semangat itu adalah hal yang paling dibutuhkan. Baik dok, saya akan mencoba. Menurut hasil tes yang saya baca, penyakit Ibu Wulan memang benar jika kambuh kembali. Dan kali ini, Ibu Wulan harus segera berobat dan melakukan apa yang saya perintahkan kemarin. Karena dugaan yang saya katakan kemarin benar, jika kanker darah Ibu sudah menjalar ke ginjal dan mengakibatkan penyakit ginjal Anda menjadi akut. Saya harap Ibu harus serius untuk menangani penyakit ini, Ibu. Selain melakukan pengobatan, Ibu juga harus melakukan kemo dan cuci darah, agar Ibu bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi dok, seandainya saya tidak melakukan pengobatan itu, apa saya akan meninggal dok? Tanya Wulan yang tiba-tiba meneteskan air mata. Kemungkinan untuk hidup sangat kecil, Bu. Saya harap Ibu tetap optimis untuk bisa sembuh. Percayalah, jika tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, saya harap Ibu bisa tetap semangat ya. Ucap dokter sambil menggenggam tangan Wulan. Tapi saya belum mau mati, dok. Saya ingin sembuh. Bantu saya. Itu sudah menjadi tugas kami sebagai dokter, Bu Wulan. Dan kami akan membantu Ibu semampu kami. Tapi tetap, Bu Wulan harus melakukan kemo dan cuci darah. Kira-kira berapa biayanya ya dok? Biaya untuk sekali kemo sekitar 5 juta rupiah, Bu. Dan untuk cuci darah sekitar 1,5 juta. Dan jika Ibu tidak sanggup, Ibu bisa membuat surat pernyataan tidak mampu. Tapi mungkin kami dari pihak rumah sakit hanya akan bisa membantu setengah dari pembayarannya. Untuk selebihnya, Ibu bisa menanggungnya. Ucap dokter itu yang ikut merasa iba. Tapi dari mana saya harus mendapatkan biaya segitu banyak, dok? Dan kenapa penyakit ini kembali kambuh? Saat ini saja sudah terasa sangat menyakitkan, dok. Kenapa ditambah beban pengobatan lagi yang sangat besar? Apa saya menyerah saja, dok? Wulan terlihat frustrasi. Jangan berbicara seperti itu, Wulan. Saya mohon, Ibu harus tetap semangat. Saya akan berusaha membantu Ibu sebisa saya. Oke? Tapi saya nggak kuat rasanya, dok. Saya benar-benar sangat putus asa. Wulan, tenangkan diri Ibu. Jika tidak ingin memperburuk keadaan. Ini resep obat dari saya. Biar saya membayarnya nanti. Itu adalah resep untuk pereda nyeri dan vitamin yang sudah saya tambahkan dosisnya. Saya harap Ibu Wulan bisa tetap semangat dan optimis ya. Terima kasih, dok. Dokter sangat baik. Saya akan mencoba untuk optimis, dok. Ucap Wulan sambil mengelap air matanya dengan tangan. Nah, begitu dong. Itu yang harus Ibu lakukan. Jika begitu, Ibu pulanglah untuk beristirahat ya. Saya sarankan jangan terlalu lelah. Iya, dok. Saya permisi. Sekali lagi terima kasih banyak, dok. Sama-sama, Wulan. Setelah keluar dari ruangan dokter Rina, Wulan pun mulai berlari menuju ke arah toilet. Sesampainya ia di dalam sana, Wulan mulai meluapkan perasaan yang sangat hancur. Apa aku akan mati? Apa aku akan meninggalkan orang-orang yang kucinta? Bagaimana dengan Mas Ikram dan Cinta jika aku tidak ada? Aku tidak ingin mati secepat ini. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa cobaan hidupku sangat berat, ya Allah? Kenapa suamiku tidak terlahir dengan kekayaan yang berlimpah agar aku bisa berobat dan hidup lama? Aku mohon bantu aku. Aku udah gak kuat. Ayah, Ibu, tolong Wulan. Sedangkan di luar toilet ada seorang pria yang sedang menunggu Wulan sambil berdiri cemas.
Aku rasa wanita itu sangat stres karena mengetahui penyakitnya. Aku mendengar tangisannya saja terasa ingin menangis. Iya, kau benar. Suaranya sangat menyayat hati. Siapa ya kira-kira wanita itu? Ucap dua orang wanita yang baru saja keluar dari dalam toilet itu. Indra pun yang mendengarnya mulai bertanya kepada kedua wanita yang baru saja lewat tersebut. Permisi, Mbak. Apa saya boleh bertanya? Iya, apa yang Anda tanyakan, Mas? Apa benar Mbak berdua ini mendengar wanita di dalam toilet yang sedang menangis? Iya, Mas. Apa Mas mengenalnya? Iya, saya mengenalnya. Jika boleh tahu, apa yang Mbak dengar dari perkataan wanita itu? Kami mendengar dia menangis dan berteriak. Dia berkata jika dia tidak sanggup lagi. Tapi dia juga berkata jika dia tidak ingin mati. Hanya itu yang kami dengar dengan jelas. Oh, baiklah. Terima kasih karena sudah memberitahu saya. Iya, Mas. Kalau begitu permisi. Setelah wanita itu pergi, Indra pun mulai mondar-mandir di dekat toilet. Apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin kan jika aku mendatangi sekarang. Aku yakin dia akan marah karena aku telah mengikutinya tanpa izin. Ya, sepertinya aku harus pura-pura tidak tahu. Lebih baik aku akan tetap terus mengikutinya sampai aku mengetahui di mana dia tinggal selama ini. Dan setelah itu, Indra kembali menyembunyikan dirinya di balik dinding agar tidak terlihat oleh Wulan tentang keberadaannya yang ada di rumah sakit yang telah mengikutinya sedari tadi. Sebenarnya Indra sudah mengetahui tentang penyakit Wulan sedari dulu, saat dia ingin melamar Wulan, karena Ibu Wulan sudah menjelaskan kenapa dia sangat ingin jika Indra menjadi menantunya. Karena dia yakin, jika Indra bisa menjaga hidup Wulan dengan baik, dengan harta yang berlimpah, pasti akan bisa membuat Wulan untuk memakan makanan yang sehat, hidup bersih, dan juga nyaman, serta terhindar dari pekerjaan rumah tangga yang sangat melelahkan. Dan Indra pun menyanggupinya dengan senang hati, karena dia sangat menyukai Wulan. Dan ketika mengikuti Wulan sampai di depan ruangan Dokter Rina pun, Indra mendengar semua pembicaraan dokter bersama Wulan. Karena sebelumnya dia sudah meminta izin oleh suster penjaga, jika dia adalah suaminya Wulan. Dan dia berniat untuk mengetahui penyakit Wulan dengan cara menguping dari balik pintu. Dengan alasan jika Wulan tidak ingin jujur dengan penyakitnya. Karena merasa iba, akhirnya suster itu pun mengizinkan Indra untuk melakukan aksinya. Saat ini Wulan sudah tiba di rumah kontrakannya. Rumah yang sudah 3 tahun lebih dia tempati bersama pria yang sangat dia cinta. Susah senang sudah dia rasakan bersama-sama. Dan Wulan mulai melihat sekeliling ruangan itu. Tidak ada yang mewah. Bahkan tidak ada barang berharga yang ada di sana. Hanya ada TV usang dan tikar untuk lesehan mereka. Wulan pun mulai menitikkan air matanya sambil memeluk Cinta yang sedang berada di pangkuannya. Bunda nangis? Tanya Cinta yang menatap Wulan. Enggak sayang, Bunda gak nangis. Bunda cuma kelilipan mata. Sini, aja tiupin mata Bunda. Udah sembuh kok sayang. Oh iya, Cinta gak nakal kan? Bunda tinggal sama Nenek Aisyah. Enggak Bunda, Ade gak nakal. Nenek Aisyah baik sama Ade Bunda. Jawab Cinta yang tersenyum. Baguslah jika Ade suka dengan Nenek Aisyah. Bunda tenang sayang. Ucap Wulan mencium pucuk kepala Cinta. Maaf sayang, jika suatu saat nanti Bunda akan meninggalkanmu. Semoga kamu bisa jauh dari Bunda ya nak. Batin Wulan. Sedangkan di luar rumah kontrakan Wulan, Indra sedang berdiri sambil menatap iba ke arah rumah yang sangat tidak layak huni itu. Pantas, aku tidak bisa menemukanmu di setiap tempat yang anak buahku cari. Ternyata kamu tinggal di tempat lusuh ini. Apa pantas tempat seperti ini disebut tempat tinggal? Kamu benar-benar salah memilih jodoh, Wulan. Pantaslah jika penyakitmu itu bisa kamu kembali. Aku yakin, kamu pasti sangat sengsara hidup dengan pria miskin itu. Awas saja ku pria hina. Aku akan merebut Wulan dari hidupmu. Ucapnya sendiri dan berlalu pergi dari tempat itu. Indra pun mulai menyusuri jalanan sempit untuk menjangkau mobilnya yang terparkir di depan jalan. Dan tanpa sengaja, saat Indra sedang berjalan ada seorang pengendara motor yang hampir menabrak dirinya. Indra pun terkejut dan langsung membuang badan ke jalan. Tapi naas, ternyata tepi jalan itu terdapat lubang becekan, sehingga Indra pun terjatuh ke dalam becekan itu.
Ah, sial. Siapa yang barusan ingin menabrakku? Dan pria yang menaiki motor itu pun langsung menghentikan motornya dan turun. Dia berlari ke arah Indra yang sudah bangkit dengan celananya yang kotor. Oh, Mas, apa Anda baik-baik saja? Maaf jika saya sudah membuat Mas celaka. Saya benar-benar tidak sengaja. Ucap pria itu yang tak lain adalah Ikram. Indra pun menatap marah ke arahnya. Apa kau tidak punya mata? Ini itu masih sore. Apa kau tidak bisa melihat jika aku sedang berjalan? Apa kurang besar tubuhku ini sehingga kau rabun tidak bisa melihatku dengan jelas? Pekik Indra dengan marah. Maaf Mas, maaf. Saya memang salah. Saya tidak fokus saat mengendara. Apa ada yang terluka? Bagaimana jika saya membayar ganti rugi atas semua yang saya lakukan? Ucap Ikram terdengar tulus. Memangnya kau punya uang berapa sehingga berani menawarkan ganti rugi padaku? Ejek Indra. Saya memang tidak mempunyai uang yang banyak, Mas. Tapi demi rasa tanggung jawab saya rela jika harus memberikan gaji saya hari ini kepada Anda. Ucap Ikram dengan tegas. Dan Indra pun mulai menatap Ikram dari atas sampai bawah. Setelah itu dia pun tersenyum mengejek. Apa kau tahu? Jika celanaku ini sangat mahal, aku yakin kau tidak akan mampu untuk membayarnya. Saya akan berusaha, Mas. Berapa yang harus saya bayar? Baiklah jika kau memaksa. Celanaku ini harganya 2 juta. Ayo bayar jika kau mampu. Seketika Ikram pun terkejut. Mana cukup gajiku untuk membayarnya? Bahkan gajiku minggu ini hanya 1 juta. Apa aku harus memberikannya saja? Dan selebihnya aku akan mengisi. Batin Ikram. Kenapa kau malah bengong? Aku tahu kau pasti tidak sanggup kan? Iya, saya memang tidak mempunyai uang sebesar itu. Tapi saya masih punya jika hanya 1 juta. Ambillah ini, selebihnya akan saya cicil. Jawab Ikram sambil menyodorkan amplop itu. Dasar miskin. Jika memang tidak punya uang, untuk apa kau menawarkan ganti rugi? Sudahlah, kau membuang-buang waktuku saja. Minggir kau. Ucap Indra mengejek dan pergi memasuki mobilnya. Ikram pun hanya diam sambil menatap kepergian mobil itu. Dia merasa sakit atas ucapan pria sombong itu untuk dirinya. Tapi apa daya, semua itu memanglah fakta. Jadi dia pun tidak bisa menyangkalnya. Tidak kusangka ada orang sesombong itu. Aku berjanji, jika suatu saat nanti aku kaya, aku tidak akan memiliki sikap seperti pria tadi. Ucap Ikram dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju pulang. Saat ini Ikram sudah tiba di depan rumahnya. Setelah itu dia pun langsung masuk mencari keberadaan istrinya. Dia sudah tidak sabar ingin menanyakan kenapa istrinya itu pulang cepat dari restoran dan tidak memberitahunya tadi pagi. Assalamualaikum, Dek. Ucap Ikram di depan pintu kamar. Waalaikumsalam. Jawab Wulan yang terdengar cuek. Dek, Mas ingin bertanya sama kamu. Tanya apa? Tadi Mas menjemputmu ke restoran. Bahkan Mas menunggumu lama di sana. Tapi kamu tidak keluar. Akhirnya Mas pulang dan bertanya dengan karyawan di restoran itu. Kata mereka, kamu izin pulang sekitar pukul 2:30. Memangnya kamu pergi kemana, Dek? Kenapa tadi pagi tidak memberitahu Mas dulu? Wulan yang mendengar pertanyaan suaminya itu pun mulai menatap tajam ke arah wajah Ikram. Mas, mulai sekarang jangan jemput dan antar aku kerja lagi. Aku ingin pergi dan pulang sendiri. Dan soal aku kemana tadi sore itu urusan aku, Mas. Mas gak wajib untuk tahu semua yang aku lakukan, Mas. Dek, apa maksud perkataanmu ini? Kenapa tingkahmu sangat berbeda? Sebenarnya ada apa denganmu? Apa Mas ada melakukan kesalahan? Iya, aku memang berubah, Mas. Sejak kemarin malam, aku sudah memutuskan untuk berubah. Aku sudah tidak mau lagi menjadi Wulan yang penurut dan baik. Aku capek, Mas. Capek. Ada apa sebenarnya denganmu, Dek? Coba kita bicarakan baik-baik. Mas sangat tidak mengenal dengan sikapmu ini. Mas mau tahu kenapa aku kayak gini? Dengar baik-baik ya, Mas. Aku itu udah bosan hidup susah sama kamu, Mas. Aku udah muak. Aku udah gak sanggup. Aku nyerah. Terserah apa tanggapan kamu. Yang pasti, aku udah gak mau hidup susah lagi. Udah, sekarang Mas mendingan keluar dari kamar aku. Urusin Cinta. Dia lagi main ke rumah Ibu Aisyah. Aku capek sama kalian berdua. Ucap Wulan sambil mendorong tubuh Ikram keluar. Setelah itu Wulan pun mulai membuka pintu kamar dengan kencang. Bagai tersambar petir. Itulah yang Ikram rasakan saat ini.
Dia merasa terkejut sekaligus syok saat melihat perubahan istrinya yang sangat mendadak. Bahkan 100% telah berubah. Bersambung.